wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Melati Baruritonga dengan NIM 2215050175. Baik, di sini saya ingin sedikit menjelaskan daripada makalah kelompok 1 yang berjudul Konsep Pendidikan Menurut Quran Surah Ali Imran ayat 84 sampai 87. Yang mana ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة هم الخاسرون كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين Ulaika jazaohum anna alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Shadaqallahul azim. Yang artinya, katakanlah Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan yang diberikan kepada Musa dan Isa dan para nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, dia tidak diterima di akhirat, dia termasuk orang yang rugi. Bagaimana Allah memberi petunjuk kepada kaum kafir setelah mereka beriman, serta mengakui jelas bahwa Rasulullah itu benar-benar Rasul, dan bukti yang jelas telah sampai kepada mereka. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang zalim. Mereka itu balasannya ialah ditimpa laknat Allah, malaikat, manusia seluruhnya. Kemudian penafsiran dari 3 kitab tafsir, yaitu yang pertama tafsir Ibnu Katsir, Qul amanna billahi wa ma unzila alaina, yang artinya, katakanlah Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, yaitu Al-Quran. Wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub, serta yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak dan Yaqub, yaitu Suhuf dan Wahyu, wal asbati, dan kepada anak cucu mereka, yaitu keturunan dari Bani Israel yang bercabang dari anak-anak Israel, yaitu anak Yakub yang berjumlah 12 orang. Wa ma utiya Musa wa Isa, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, yaitu Taurat dan Injil. Wan nabiyuna min rabbihim, kepada seluruh nabi dan Rabb, yaitu seluruh nabi. La nufarriqu baina ahadim minhum, kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, yang dimana maksudnya mereka semua beriman kepada seluruh nabi. Wa nahnu lahu muslimun, dan kepadanya kami berserah diri, yang mana maksudnya orang-orang muslim ini beriman kepada seluruh nabi yang diutus oleh Allah dan mereka membenarkannya. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min, barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka ia tidak diterima. Yang artinya bahwa siapapun yang menempuh jalan tidak disyariatkan oleh Allah, maka ia tidak diterima. Wa huwa fil akhirati humul khasirun, maka ia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna rasula haqqu wa ja'ahumul bayinat. Maksudnya di sini mereka sudah tahu jelas bahwasanya Rasulullah membawa kebenaran yang nyata, tetapi mereka tetap kepada kemusyrikan. Bagaimana Allah memberi hidayah kepada mereka? Oleh sebab itu Allah berfirman, wallahu la yahdil qaumaz zalimin, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Kemudian firman Allah, ulaika jazaohum anna alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Yang maksudnya di sini orang-orang kafir atau orang-orang yang zalim itu tidak
akan mendapat laknat dari Allah dan seluruh makhluknya. Kemudian yang kedua yaitu penafsiran dari tafsir Al-Munir. Katakan Muhammad, aku dan umatku beriman kepada Allah, keesaannya dan kekuasaannya. Ini adalah perintah untuk Nabi Muhammad agar beliau menjelaskan tentang diri beliau dan umatnya bahwa mereka adalah orang-orang yang beriman. Oleh sebab itu, kata kerja pada permulaan ayat menggunakan bentuk kata kerja orang kedua tunggal, yaitu kul. Katakan, wahai Muhammad. Sementara selanjutnya menggunakan kata kerja orang pertama banyak, yaitu amanah, kami beriman. Kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, yakni Al-Quran. Kami beriman dan membenarkan apa yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, dan Nabi Yakub dan anak cucu Yakub. Karena inti dari semua yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka adalah sama. Kemudian kami membenarkan apa yang diberikan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa, yakni Taurat dan Injil, dan berbagai mukjizat Allah yang Allah berikan kepada mereka berdua. Kemudian Nabi Musa dan Nabi Isa ini sebagai penjelasan bagi para pengikutnya, yakni kaum Yahudi dan Nasrani, yang mana mereka beriman kepada sebagian nabi dan kufur terhadap sebagiannya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah sumber dan pokok. Oleh karena itu, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu didahulukan atas iman kepada kitab-kitab suci. Begitu pula dengan iman kepada apa yang diturunkan kepada kami berupa Al-Quran didahulukan atas iman kepada kitab-kitab suci lainnya. Padahal kitab suci Al-Quran itu yaitu kitab yang diturunkan paling terakhir. Itu disebabkan Al-Quran adalah jalan mengetahui kitab-kitab suci yang terdahulu. Kemudian setelah perintah iman, selanjutnya yaitu perintah Islam. Iman kepada Allah adalah pokok inti dari pokok amal soleh tersebut. Islam adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mensucikan ibadah hanya untuk Allah, serta tunduk dan taat kepada syariatnya. Ini sebagai konsekuensi pokok keyakinan, yaitu iman wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka itu pasti tidak diterima, dan ia termasuk orang-orang yang rugi di akhirat nanti, karena menempuh jalan selain jalan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia telah menyia-nyiakan fitrah yang lurus dan benar, yakni mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunduk dan taat kepada perintahnya. Kemudian bagaimana Allah memberi petunjuk kepada orang-orang seperti kaum Yahudi dan Nasrani yang kafir setelah mereka beriman dan setelah mereka bersaksi bahwa Rasulullah itu memang benar-benar Rasul. Juga mereka telah diberikan ayat dan bukti-bukti menunjukkan bahwasanya kebenaran dan akan kenabian dan kerasulan Muhammad. Di antara sunatullah di dalam memberi petunjuk manusia kepada kebenaran ialah memaparkan kepada mereka berbagai ayat, bukti, dan dalil yang disertai dengan menghilangkan berbagai macam rintangan yang bisa menghalangi mereka dari usaha dalam memahami dan merenungi ayat. Allah juga tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang menzalimi diri sendiri seperti mereka ini, karena mereka telah mengetahui yang hak, namun mereka memalingkan diri darinya, dan mereka mengabaikan bukti-bukti kenabian dan petunjuk akal. Adapun balasan bagi mereka adalah murka dan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari rahmatnya, murka pada malaikat dan manusia. Kemudian yang ketiga, tafsir Fizalul Quran. Ada satu hal yang mendapat perhatian dalam ayat ini, yang mana disebutkannya iman kepada Allah dan kitab yang diturunkan kepada kaum muslimin, yakni Al-Quran, serta apa yang diturunkan kepada semua rasul sebelumnya. Setelah itu ditutup keimanan ini dengan kalimat hanya kepada-Nya lah kami berserah diri. Pengakuan berislam kepada Allah ini dimaksudkan setelah menjelaskan bahwa Islam adalah tunduk, taat, dan mengikuti perintah, manhaj, dan undang-undang Allah. Maka nyatalah bahwa Islamnya alam semesta bukanlah hanya kalimat yang diucapkan dengan lisan, tetapi di dalam hati tanpa diikuti dengan tindakan-tindakan nyata yang berupa kepasrahan dan kepatuhan terhadap mansyat Allah dengan menerapkannya dalam realitas kehidupannya. Dengan demikian,
Islam tidak cukup hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat tanpa mengikuti makna dan hakikat syahadat atau persaksian. La ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah, yang berupa tauhid uluhiyah dan tauhidul qawamiyah. Kemudian tauhidul ubudiyah dan tauhidul istiyah, juga tanpa mengikuti makna dan hakikat syahadat Muhammad Rasulullah, Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, melainkan dengan menancapkan diri kepada jalan yang dibawanya dari Tuhannya, mengikuti syariat dan berhukum kepada kitab suci yang beliau bawa untuk umatnya. Selain itu, Islam bukan hanya syiar-syiar, ibadah-ibadah, doa-doa, atau pendidikan akhlak dan bimbingan rohani, tanpa menindaklanjutinya dengan mempraktikkan manhaj kehidupan yang berhubungan dengan Allah. Maka adapun orang-orang yang tidak mau menerima Islam, sebagaimana telah dijelaskan oleh Allah, setelah mereka tahu hakikatnya, dan apabila hawa nafsu mereka juga tidak mau menerimanya, maka merugilah mereka di akhirat. Ayat-ayat ini merupakan kecaman yang menakutkan dan menjadikan gentar hati, yang di dalamnya masih ada butir-butir iman dan ada perhatian terhadap urusan dunia dan sekaligus akhirat. Ini adalah balasan yang tepat bagi orang-orang yang telah diberi kesempatan untuk selamat, akan tetapi dia berpaling. Namun demikian, Islam masih membuka pintu tobat, tidak menutupnya bagi orang yang tersesat yang hendak bertobat. Adapun kesimpulan dari 3 penafsiran tersebut, yaitu menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya agar beriman kepada nabi terdahulu, kitab-kitab dan agamanya, yaitu agama Islam yang merupakan agama dari seluruh nabi. Yang terpenting itu agama Islam, yang mana agama Islam itu bukan semata-mata sebagai yang dikehendaki oleh hawa nafsu manusia, akan tetapi Islam itu merupakan tunduk dan patuh kepada Allah terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa saja yang mencari agama selain Islam, maka ia tidak diterima dan dia merupakan orang-orang yang rugi di akhirat kelak. Kemudian karena ia menempuh di jalan yang tidak ditetapkan oleh Allah, maka Allah tidak akan memberikan petunjuk atau hidayah kepada orang tersebut. Kemudian di sini juga menjelaskan bahwasanya bahayanya tentang kekafiran, kemurtadan, dan perpecahan antar umat beragama. Orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri itu akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan makhluk Allah seluruhnya. Adapun relasi pendidikan terhadap ayat-ayat tersebut tadi, yaitu pada ayat 84 sampai ayat 85 mengandung pendidikan tentang tauhid dan keimanan. Ayat itu menekankan bahwa pentingnya iman kepada Allah, para nabi dan kitab-kitab, karena tauhid itu merupakan dasar dalam pendidikan, yaitu menanamkan keyakinan kepada Allah dan ajaran pada nabi. Kemudian dilihat dari implementasinya dalam pendidikan itu, tidak hanya menghafal rukun iman, syahadat atau yang lainnya, tetapi juga menumbuhkan perasaan iman dan keikhlasan. Kemudian relasi pada ayat 86 dan 87 ini mengandung peringatan terhadap penolakan pada kebenaran, yang mana ayat ini menyampaikan bahwa orang yang telah mengetahui kebenaran tetapi berpaling dan tidak pasti dia tidak akan mendapat petunjuk dari Allah. Ayat tersebut mengandung menerima dan mengikuti kebenaran serta menjaga diri dari kesesatan. Mungkin sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.